Hai semuanya, salam kenal, namaku Bunga. Hari ini aku mau unboxing sesuatu benda baru. Jadi ini benda yang udah aku pikirkan secara matang untuk membelinya. Dan akhirnya hari ini bendanya datang. Tara, my new baby adalah DJI Osmo Nano. Jadi sebagai ibu rumah tangga, aku tuh sekarang untuk mencari kegiatan, aku seneng banget ngekonten. Aku tuh setiap bikin konten pasti pakai handphone. Tapi kan handphone kadang isinya foto anak, video anak, ya penuh banget gitu. Kadang kalau udah penuh ya ujung-ujungnya aku pindahin pakai adapter. Jadi kayak double. Aku memutuskan untuk, karena aku suka bikin vlog atau bikin konten entah di TikTok atau Instagram atau reels, short, atau misalnya bikin vlog jalan-jalan gitu. Aku suka banget ngevlog, jadi aku memutuskan untuk beli kamera. And yes, this baby DJI Osmo Nano yang akhirnya aku putuskan untuk aku beli. Ini first time aku unboxing. Dia nih cukup kecil ya ternyata. Ini muka aku masih kelihatan ya. Aku belinya yang basic aja, yang standar combo, yang 128 GB. Jadi itu dia ada memori bawaannya. Moment of truth, I'm so excited to open this camera. Di sini aku mau sharing ke kalian sebagai orang awam, bukan profesional, kenapa akhirnya aku memutuskan membeli kamera ini di gempuran kamera vlog-vlog di luar sana. Kenapa akhirnya DJI Osmo Nano. Tapi sebelum itu kita buka dulu karena aku deg-degan. Kita unboxing kamera DJI Osmo Nano. Jadi ini 128 GB, udah ada memori bawaan. Ini yang standar combo. Ini buat kalungnya. Charger USB-C. Ini yang buat ditempel di topi. Covernya ini suction yang bisa ditempel di mana-mana. Kameranya, ini ya. Ini kameranya. Setelah aku buka, ini kameranya. Nih, ini lagi aku pasang di sini. Jujurly, first impression aku, ternyata kameranya itu bagus sih. Aku dulu tuh punya aku udah lama banget dulu tuh punya GoPro, tapi yang jadul banget, jadul yang kayak masih seri-seri awal. Beda aja feel-nya. Ini tuh rasanya kayak kerasa lebih modern deh daripada GoPro yang aku dulu punya. Mungkin gak bisa dibanding sama GoPro juga ya. Jadi ini bisa ditempel gini. Magnetnya kenceng sih, lumayan. Ribet lo jatuh? Enggak, ini magnet. Oh iya. Insya Allah kuat. Lurus kayak gini. Kenceng. Lihat. Coba kita hidupin ya. Kita hidupin. Ada bunyinya. Oh, dia touchscreen. Oh, ini langsung nih. Dia langsung nyambung. First impression aku di sini kameranya bagus ya. Resolusinya ini wide. Oh, ada pilihannya wide atau enggak. Jadi kayak langsung ada pilihannya. Kalau mau ultra wide, wah lebih ultra lagi, aku gepeng. Standar juga bisa. Jadi kameranya sekecil ini. Ya, di sini juga aku mau cerita kenapa alasannya aku akhirnya memilih DJI Osmo Nano dibanding kamera-kamera lain. Nano ini adalah option terakhir yang dimana bahkan gak kepikiran sama aku untuk aku membelinya. Karena aku mencari sesuatu yang compact gitu, yang gampang, yang langsung kalau pengen ngerekam langsung set. Aku tuh pengen yang hideous, yang udah gak kelihatan yang malu-malu kucing. Karena selama ini aku tuh ngerekam pakai HP kan. Aku mikir ya handphone juga zaman sekarang udah bagus juga kan. Kebetulan aku pakai iPhone 15. iPhone aku juga kalau untuk ngambil foto itu sekarang juga udah bagus. Cuman untuk ngebikin video itu kayak terlalu banyak gitu lah. Kadang sampai menuhin storage memory handphone aku tuh penuh. Cuman karena sering banget karena foto. Karena foto video tuh makan banyak space. Kamera yang pengen aku beli tuh setelah ada top 3 yang pengen aku beli. Yang pertama itu DJI Osmo Pocket 3. Siapa yang gak kenal kamera gimbal yang yang keren gitu. Dan pilihan kedua itu Insta360 Go Ultra. Yang kalian juga tahu kan yang kameranya bisa dibuka belakang. Aku tuh gak kepikiran malah sama DJI Osmo yang ini. Nah, setelah banyak research mencari, lihat review orang, aku nemulah satu komen yang kayak buat aku tuh beralih akhirnya ke DJI Osmo Nano, yang kayak orang bilang DJI Osmo Nano tuh lebih oke tau.
Salah satu alasannya karena itu aku juga melihat secara durability ya. Karena aku kebetulan punya anak kecil yang suka megang-megang, yang megangnya tuh geratakan, tau gak sih. Jadi daripada aku mengambil resiko itu dan kamera this baby's getting broken easily because of him, because of my son. Jadi lebih baik aku cari yang lebih less risiko lah ya. Terus juga salah satunya juga harga. Ini tuh katanya beginner friendly. Pada akhirnya kenapa aku beli yang nano ini ya karena menurut review-review juga ada yang bilang dengan spek yang kurang lebih hampir sama kayak Instago. Ini aku tidak menjelekkan ya, maksudnya dengan spek yang hampir sama 11-12 itu Insta Ultra itu harganya jauh lebih murah dia. Ya walaupun aku tidak menjelekkan ya, mungkin yang Insta ini kan balik lagi tergantung apa kebutuhan kalian kan dan tergantung budget juga. Aku melihat DJI Nano tuh harganya tuh kalau dalam euro hampir 200 euro jauh lebih murah daripada Insta Ultra, which is in this economy gitu, in this economy. Dan yang aku suka juga dari DJI yang ini DJI Nano ini dia tuh ada memori bawaan. Jadi kurang lebih itu yang membuat aku akhirnya memutuskan untuk beli DJI Nano aja. Aku belum tahu bagaimana dia sebagai kamera. We'll see. Sekarang alles gut. Hai semuanya, tes kamera DJI Nano dengan setting yang auto yang bukan yang pro ya. Aku nggak menggunakan pro setting, tapi mungkin video-video sebelumnya aku menggunakan pro setting. So far karena aku mungkin juga belum jago-jago banget menggunakan kamera ini, aku ternyata lebih nyaman menggunakan setting yang bukan pro gitu. Karena kan ya cuman untuk personal use yang nggak mesti sinematik banget. Karena kalau kita pakai settingan yang pro itu tuh harus pinter-pinter ngatur. Kadang kalau misalnya lihat mataharinya terlalu cerah, kita harus atur ISO-nya. Terus misalnya terlalu ditinggiin, direndahin ISO-nya. Jadi tuh kayak agak sedikit PR sih sebenarnya. Tapi kalau orang yang suka misalnya ngatur ngulik-ngulik kayak gitu tuh it's fun. So far kameranya oke, aku suka. Nah, aku mau coba kamera ini aku cemplungin ke dalam air. Jadi kalau dicemplungin air, kan ini ada layarnya ya. Nanti itu layarnya akan mati. Tapi dia tetap hidup. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu buat teman-teman yang mungkin juga lagi pusing cari kamera vlogging yang bagus, yang baik, yang oke, yang buat pemula, yang buat orang awam kayak aku. Apalagi buat ibu-ibu pengennya tuh yang kayak satset gitu, satset. Video ini bisa menjadi insight baru buat kalian, jadinya tahu mana kamera yang pengen kalian beli. Terima kasih semuanya, dadah. Mawar merah, itu tanda cinta.